Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jevina Briani dengan NIM 190102006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. E-commerce, electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik seperti telepon, komputer, televisi, dan yang paling populer yaitu internet. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama business to business atau B2B. Pihak bisnis yang konsumennya pun adalah seorang pihak bisnis, menjual barang yang diperlukan perusahaan, sehingga konsumennya pun juga dari suatu perusahaan. Contohnya perusahaan penyedia peralatan, perusahaan hosting, dan lain-lainnya. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Pihak bisnis dan pelanggannya adalah konsumen yang menggunakan barang ataupun jasa untuk pribadi. Contohnya toko official store dari perusahaan yang ada di berbagai perusahaan startup e-commerce. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Tempat yang mana menjual UMKM akan memanfaatkan e-commerce sebagai sarana untuk menjual barang ataupun jasa pada konsumen langsung. Contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Yang keempat, consumer to business, suatu sarana bagi seorang konsumen untuk membuat penawaran barang atau jasa pada perusahaan. Contohnya, suatu situs lelang proyek online. Bahkan, seorang influencer yang menawarkan jasa promosi dan reviewnya atau disebut dengan endorse. Business to administration atau B2A, perusahaan yang memberikan layanan atau penjual barang pada pihak pemerintah. Contohnya kerjasama pihak swasta sebagai pihak ketiga, seperti pembuatan aplikasi layanan pemerintah oleh perusahaan penyedia jasa pembuatan website, aplikasi, atau hal lainnya. Yang keenam, consumer to administration atau C2A. Semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik, contohnya pajak, pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan lainnya. Yang ketujuh, online to offline atau O2O, menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. Contohnya melihat iklan secara online dan tertarik untuk membeli produk, namun diharuskan untuk mengunjungi toko fisik. Nah, untuk kelebihan dari e-commerce yaitu produk dan layanan bervariasi, mempersingkat rantai distribusi, pembayaran lebih mudah, brand lebih dekat dengan konsumen, peningkatan kualitas layanan, belanja kapan saja, dan efisiensi biaya. Untuk kekurangan dari e-commerce yaitu ketergantungan pada dunia informasi dan komunikasi, payung hukum atau perdagangan secara online, dan budaya pasar yang menolak perdagangan secara online. Hilangnya privasi atau cakupan wilayah perdagangan sangat luas dan tidak sesuai dengan ekspektasi. E-commerce dan e-business. E-commerce sendiri itu membeli dan menjual melalui media elektronik atau digital. E-business tidak hanya sekedar e-commerce tapi tentang merubah model bisnis tradisional dengan dukungan dari teknologi informasi untuk maksimalkan atau customer value, the overall strategy. E-business. E-business adalah kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individu maupun instansi, dengan tujuan koordinasi, transformasi proses bisnis, dan sharing informasi. Dan untuk manfaatnya, yang pertama dapat menekan biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat menggunakan sistem sehingga berakibat pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan efisien operasi internal, penjualan, dan pemasaran. Yang ketiga, meningkatkan aliran pendapatan baru atau revenue stream yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Keempat, perluasan dan peningkatan
pasar, sehingga mempersingkat perputaran barang akan berdampak kepada meningkatnya kesetiaan pelanggan. Untuk jenis-jenis e-bisnis yaitu yang pertama business to business atau B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Transaksi eceran dari suatu produk dan jasa dari pebisnis ke pembeli individu. Yang ketiga, konsumen to business atau C2B, individu yang menggunakan internet untuk menjual produk dan jasa kepada organisasi. Yang keempat, konsumen to consumer atau C2C. Transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen, transaksi jual beli di e-business application. Yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang kedua, CRM, Customer Relationship Management. Yang ketiga, EAI atau Enterprise Application Integration. Dan yang keempat ada SCM, Supply Chain Management. Nah, untuk peluang dan tantangan agribisnis perikanan. Tantangan yang pertama yaitu distribusi produk perikanan budidaya umumnya melewati rantai bisnis yang panjang. Yang kedua, harga membebani konsumen. Yang ketiga, keuntungan didominasi pedagang. Keempat, harga kategori rendah. Yang kelima, harga sangat fluktuatif atau tidak menentu. Dan untuk peluangnya sendiri, yang pertama ada raw material melimpah. Yang kedua, pasar sangat luas dan banyak. Dan ketiga, teknologi semakin mudah diadopsi. Nah, untuk e-commerce pada perikanan ini, saat ini pemasaran hasil perikanan masih dilakukan secara konvensional, di mana terjadi interaksi langsung antara penjual dan pembeli atau adanya distribusi barang dari penjual hingga sampai ke konsumen. Pemasaran secara konvensional ini sangat kurang efektif karena melibatkan banyak pelaku usaha antara lain nelayan, pengumpul, distributor sebelum masuk ke tangan konsumen. Lalu untuk teknologi e-commerce perikanan diharapkan mampu membantu nelayan, pembudidaya maupun UMKM perikanan dalam memasarkan produknya secara langsung tanpa melalui perantara. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ucapan atau kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.